أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه النجوم النيرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia rahmat nikmat yang Allah curahkan pada kita. Pada subuh yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kesehatan kepada kita semua untuk dapat hadir di masjid yang mulia ini, di masjid yang penuh berkah ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa merahmati kita. Allah berikan kesehatan kepada kita untuk bisa melaksanakan amal ibadah. Allah berkahi kehidupan kita, keluarga kita, harta kita dan semuanya Allah berkahi. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, orang tua kami, guru-guru kami, asatidz dan masyayikh yang hadir pada subuh hari ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita, mengaji kita, yaitu terkait tentang tauhid. Pembahasan kita masih dalam seputar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang rukun iman. Dan pembahasan ini sampai pada pembahasan yang rukun iman berhubungan dengan iman kepada hari akhir. Cukup panjang mungkin kita bahas karena memang ada beberapa rentetan kejadian yang akan dilaksanakan atau dalam manusia ketika mereka berada di alam akhirat tersebut. Pada pembahasan bulan lalu, sekedar diingatkan saja bahwa kita membahas tentang surga dan neraka, berkaitan tentang sifat-sifat keduanya. Ada sebuah pertanyaan sebelum kita memulai pembahasan tersebut kemarin, bahwa apakah surga dan neraka itu sudah ada pada saat sekarang ini? Kemudian, apakah surga dan neraka itu merupakan makhluk yang Allah ciptakan atau bagaimana? Mengawali pembahasan kita pada hari ini, yaitu bahwa surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan. Ada beberapa dalil yang menjadi landasan terhadap pendapat ini. Yang pertama, yaitu tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dengan Sayyidah Hawa. Keduanya sebelum Allah turunkan ke bumi, Allah Subhanahu wa taala tempatkan keduanya di surga. Oleh karena itu, surga dan neraka atau surga itu sudah ada, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam alaihissalam pertama kali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalil yang mengatakan bahwa surga itu sudah ada, yaitu beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Contoh ayat dalam surah Al-Imran. Ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang Allah menempatkan orang-orang yang bertakwa itu. Wa'iddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa surga. Kemudian ayat selanjutnya wa'iddat lil kafirin, pada surah Al-Baqarah, telah disiapkan juga neraka untuk orang-orang kafir. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan penggunaan fi'il madhi atau kata kerja masa lampau. Oleh karena itu, jika sesuatu diisyaratkan dengan menggunakan fi'il madhi, kata kerja masa lampau, berarti sesuatu itu telah ada. Sehingga dari sini bisa dipahami bahwa surga dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pembahasan kita berhubungan dengan surga dan neraka ini pada dasarnya agar upaya dalam hati kita, persiapan dalam diri kita untuk menyongsong kehidupan akhirat tersebut. Bagaimana kita bisa rindu, bagaimana kita bisa merasakan rindunya terhadap surga yang Allah ciptakan untuk kita.
Dan kita berwanti-wanti dalam diri kita agar kita tidak masuk ke dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga untuk melihat atau gambaran surga itu perlu untuk kita lihat atau kita pelajari, agar kita merindukan surga yang Allah berikan kepada kita nanti. Dan Allah mudah-mudahan masukkan kita termasuk orang-orang yang masuk dalam surga. Amin. InsyaAllah subuh hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ini, yaitu Al-Jannatu wa ma ja'a fi sifatiha. Surga dan apa-apa saja yang menjadi sifat-sifatnya atau gambaran-gambarannya. Al-Jannatu, kata surga, ma'khudatun min madati jim nun nun. Dalam bahasa Arab, kata surga itu terambil dari akar kata yang unsurnya adalah huruf jim nun nun. Wa hadhil maddah ta'ni fi lughatil arabiyyah as-sitr. Dalam bahasa Arab, kata yang tersusun dari huruf jim, nun dan nun ini arti dasarnya adalah as-sitr, tertutup. Wa minhu al-janin, di antaranya adalah janin. Nah, janin dikatakan janin kenapa? Karena tidak terlihat, tertutup. Kita tidak mengetahui apa yang berada dalam rahim seorang wanita ketika dia sedang hamil. Walaupun mungkin saat sekarang ini sudah ada alat untuk mendeteksi apakah bayi itu laki-laki atau perempuan. Mungkin di atas 3 bulan sudah terlihat. Tapi tidak tahu kita secara pasti apakah memang laki-laki atau perempuan. Karena memang tertutup. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang berada dalam rahim tersebut. Bisa jadi mungkin dalam alat USG Pak ya namanya ya, bukan USB Pak ya, USG. Nah, USG itu ketika diteliti, mungkin bayi yang akan keluar ini adalah laki-laki. Tapi ketika pada hari hanya, ternyata yang keluar adalah perempuan. Karena ini merupakan prediksi yang dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu kita tidak tahu secara detail. Ini mungkin cuma sepenggal atau sekelumit yang bisa diketahui oleh manusia. Tapi terkait tentang rahim, bagaimana rahim itu berkembang dan selebihnya, bisa jadi belum semua ilmu yang diketahui oleh manusia. Sehingga janin itu dikatakan dengan janin, seakan dengan kata-kata jannah, karena memang tertutup. Informasi tentang janin tidak mutlak atau tidak maksimal kita ketahui. Begitu juga seakar kata dengan kata jannah itu majnun. Apa arti majnun Bapak Ibu? Bapak-bapak. Majnun artinya gila. Nah, dalam bahasa Arab ente majnun, maksudnya anta majnun, kamu gila itu. Kenapa orang-orang gila dikatakan majnun? Karena memang majnun itu tertutup akalnya. Orang yang gila tidak bisa menggunakan akalnya. Kenapa? Karena ketertutupan akalnya itu, sehingga dikatakan dia orang yang gila. Dan di antaranya juga jannah itu dalam bahasa Arab terkadang diartikan dengan al-bustan, artinya kebun. Sama, kebun itu mengindikasikan bahwa kebun yang rindang, kebun yang banyak pohonnya itu tidak terlihat bawahnya kalau dilihat dari atas, sehingga tertutuplah apa yang berada dalam kebun tersebut. Sumiyat bidzalika listitari ardhiha bil asjar wal muruj. Disebut seperti itu karena memang kebun itu tertutup oleh pohon-pohon dan dedaunan. Itu dalam bahasa. Jadi kalau kita memahami bahwa surga itu sesuatu yang tertutup, sehingga para ulama kontemporer yang mengatakan bahwa di dunia ini juga kita bisa menggapai surga. Surga kita itu adalah masa depan kita yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita ketahui. Kenapa? Karena dia tertutup dari diri kita. Tapi kalau kita mengerjakan segala sesuatu yang mendukung untuk kesuksesan kita di dunia, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan sukses atau surga di dunia. Contoh, kita mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Oleh karena itu, ketika seorang suami atau istri atau keluarga mereka menciptakan keharmonisan, kebaikan di dunia, maka mereka bisa mendapatkan surga dalam rumah mereka. Oleh karena itu, surga dunia itu bisa didapatkan, terutama bagi kita atau bagi orang-orang yang berumah tangga. Rumah yang baik mencerminkan surga, tapi rumah yang buruk itu mencerminkan neraka. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah perbaiki rumah tangga kita, tapi dengan syarat bahwa kita berusaha untuk memperbaiki rumah tangga kita tersebut, menjadikannya lebih baik lagi. Baik. Kemudian, wa amma al-jannatu fi 'urfi syar'i, sedangkan surga itu
dalam istilah atau yang dipahami oleh agama, fahiya ad-darul lati 'addaha Allahu fil akhirati lis-salihin min ibadihi. Surga itu yang dijelaskan oleh agama adalah tempat yang Allah siapkan di akhirat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang saleh, untuk orang-orang yang baik dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak ya. Nah, makasih Pak. Baik, jadi surga adalah tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang saleh gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saleh, dan surga itu Allah tempatkan untuk kita. Walaqad jaa'a fil Qur'anil Karim wal ahadits as-sahihah wasfun li hadhihi al-jannati nadhkuru minha ma yali. Dalam Al-Qur'an dan beberapa hadis sahih digambarkan tentang surga ini. Oleh karena itu kita ingin membahas satu persatu bagaimana sebenarnya surga ini. Yang pertama, makanul jannah. Tempat surga itu di mana? Surga itu letaknya di mana? Makanul jannati fawqas sama'is sabi'ah. Surga itu bertempat di atas langit ketujuh. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, kemudian di atasnya itu adalah surga. Nah, kalau kita lihat terkait dengan langit ketujuh, langit 1, 2, 3 ini, jangan dibayangkan seperti halnya lapis itu Pak ya. Warna merah, hijau, kuning yang kita makan itu tidak seperti itu. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama terkait tentang langit 1, 2, 3. Ada yang mengatakan bahwa langit pertama unsur itu dikatakan langit pertama kedua karena unsur yang menyusunnya itu adalah berbeda-beda. Contoh kita saat sekarang ini berada di langit pertama mungkin. Kita berada di lapisan langit pertama. Ada bumi, di atasnya ada ozon, kemudian ruang hampa. Nah, kira-kira seperti itu lapisan langit pertama. Dan Nabi SAW dahulu ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj, Nabi melaksanakan itu, melewati beberapa fase-fase, sehingga Nabi SAW dahulu pindah dari alam manusia menuju alam malaikat. Nabi tidak menggunakan perlengkapan saat sekarang ini seperti halnya para astronot ketika mereka ingin naik ke atas langit menggunakan pakaian-pakaian yang dilengkapi dengan tabung oksigen dan yang lainnya. Itu Pak ya. Tapi ketika kita mendengar kisah atau membaca kisah Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kita mendengarkan bahwa Nabi itu menggunakan hal-hal seperti itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah dari alam manusia menuju alam malaikat. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai menuju langit ketujuh. Baru setelah itu berpindah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Arasy, setelah Arasy pindah ke Sidratul Muntaha. Dari alam malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah lagi menuju alam di atas malaikat. Ya, manusia pindah menuju alam malaikat, dari malaikat pindah menuju alam di atas malaikat. Kenapa? Karena ketika itu Jibril yang senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dunia, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa menuju langit pertama sampai ketujuh. Tapi ketika ingin masuk ke dalam Sidratul Muntaha, Rafrah, Jibril tidak mampu lagi. Kenapa? Karena sudah tidak bagian dari kapasitas atau kemampuan Jibril itu. Sehingga kalau dalam sebuah riwayat, jika Jibril itu maju selangkah atau masuk ke tempat itu, maka Jibril akan terbakar. Sehingga Nabi SAW itu ketika melaksanakan Mi'raj, beliau berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Dan ini merupakan mukjizat atau qudrat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Walaupun saat sekarang ini banyak inspirasi atau penemuan itu yang berasal dari kisah Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena terkadang percepatan itu bisa kita dapatkan gitu. Secara logika mungkin mustahil. Orang dulu mengatakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam hitungan detik. Itu Pak ya. Kira-kira tidak bisa seperti itu. Nah, tapi kalau saat sekarang ini kita bisa membuktikan atau bisa mengetahui apa yang terjadi di tempat yang lain itu juga dalam hitungan detik. Contoh saat sekarang ini kita dalam waktu kita adalah salat subuh. Ya. Kita setelah melaksanakan salat subuh. Tapi mungkin di belahan bumi lain sana tidak tahu kita sedang ngapain, tapi bisa kita lihat dari televisi. Contohnya sekarang berada di Makkah Al-Mukarramah. Jam berapa kira-kira Pak?
Jam berapa di Makkah ini perbedaannya? Ustaz Yardi mungkin yang biasa umroh tuh ya. Nah, kira seperti itu. Itu kita bisa melihat tayangan televisi live saat kejadian nyata yang sekarang ini terjadi di sana. Kalau dulu mungkin kita katakan mustahil. Gitu. Nah, oleh karena itu ini merupakan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kalau kita lihat juga contohnya, mungkin tidak seorang itu berpindah dengan cepat. Satu waktu, satu detik atau hitungan waktu bisa saja seperti itu. Contoh, kalau kita hitung-hitung manusia kita berpindah dari tempat ini menuju ke belakang sana, di pintu terakhir sana. Nah, kira-kira hitungan berapa menit? Tidak sampai 1 menit. Kita katakan 1 menit lah. Atau kita katakan mungkin dari sini Masjid Hidayatul Ansar menuju ke Masjid Al-Hijrah tahap 10 sana. Itu hitungannya berapa menit? Kita katakan 5 menit. Kalau kita menggunakan jalan kaki atau menggunakan sepeda motor, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita lihat semut contohnya. Semut kita suruh dari sini contohnya, semut ya, dia ingin jalan-jalan senam pagi mungkin ya. Dari Masjid Hidayatul Ansar sampai ke Al-Hijrah sana. Kira-kira hitungan berapa menit, Pak? Semut, Pak. Jalan muter tuh, Pak ya. Nah, sampai sana, sampai Hidayatul Ansar, sampai Masjid Al-Hijrah itu. Ya mungkin hitungannya hampir 1 jam lebih, bahkan berjam-jam seperti itu. Nah, tapi kalau semut itu contohnya kita bawa, kita ambil, kita pegang nih, naik motor kita menuju ke Masjid Al-Hijrah. Jadi hitungannya berapa menit, Pak, kira-kira? Gak sampai berjam-jam. Kalau semut sendiri berjalan, maka dia akan berhitung hitungan yang lama. Tapi kalau semut itu kita bawa, maka itu akan hitungan cuma menit saja. Nah, sama juga secara hitungan manusia berpindah antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu tidak bisa, hitungan beberapa bulan. Tapi ketika itu karena kekuatan yang luar biasa di atas kekuatan Nabi Muhammad SAW yang membawa itu, maka lebih cepat sekali. Maka cepat lagi seperti itu. Oleh karena itu, ini maha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu ya. Yang pertama bahwa surga itu berada di atas langit ke-7. Wa saqfuha, saqful jannah arsyur rahman. Jadi langit ke-7 kemudian surga, di atas surga itu ada atapnya. Nah, atapnya itu apa? Arasy. Arasy Allah Subhanahu wa taala, itu tingkatannya. Kalau Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya nazlatan ukhra, sekali lagi, inda sidratil muntaha, itu di sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sisinya itu ada surga al-ma'wa. Wa qad sabata, ada penjelasan dalam hadis, anna sidratal muntaha fawqa as-sama'i as-sabi'ah, bahwa sidratul muntaha itu di atas langit ke-7. Amma qaunu saqfiha arsyur rahman, sedangkan atapnya itu merupakan arasy. Faqad sabata fil hadis alladhi akhrajahu Tirmizi an Ubadah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ubadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati mi'atu darajah, di surga itu ada 100 tingkatan. Ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ardh, antara setiap 2 tingkatan itu jaraknya seperti halnya jarak antara langit dan bumi. Itu Masya Allah. Jadi surga ada 100 tingkat. Dalam sebuah hadis, surga ada 100 tingkat. Antara masing-masing tingkat itu jaraknya berapa? 100, antara jaraknya yaitu jarak langit dan bumi itu, Pak. Nah, itu berarti kan luas sekali, Pak, kita katakan. Manusia mungkin yang hidup di alam dunia ini, Masya Allah, sudah bermiliar-miliar manusia. Tapi kalau untuk masuk ke dalam surga itu masih lapang sekali kita, Pak. Jadi jangan takut, Pak, ya, kehilangan tanah kapling di surga nanti, Insya Allah. Ya, Allah sudah menyiapkan surga yang sangat luas untuk kita semua. Sehingga ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan, kamu kafir, ente kafir, neraka. Itu nanti kalau dia tinggal di surga itu mungkin jaraknya itu seperti rumah kita di kampung dulu, Pak, ya. Satu rumah itu jaraknya sekitar 1000 km mungkin, Pak, ya, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu surga itu sangat luas. Surga Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali.
wal firdaus a'laha darajah. Dan dari 100 tingkat surga itu, yang paling tinggi apa? Surga Firdaus. Bukan Firdaus dekat Serampasan apa ya, itu ada Firdaus juga itu Pak. Firdaus surga. Nah, surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Wa minhu, dan dari surga Firdaus itu tafajjara anharul jannati arba'ah. Muncullah 4 sungai surga. Dari Jannah Firdaus, surga Firdaus itu muncul 4 sungai gitu Pak. Nah, kita enggak tahu sungai apa itu Pak. Wallahu a'lam, dia mengatakan sungai Nil, sungai termasuk seperti itu wallah. Tapi itu cuma gambaran kiasan yang diberikan oleh manusia. Kenapa? Karena sungai Nil itu sangat panjang sekali dan tidak tahu sumbernya itu atau muaranya itu kemana. Itu Pak ya. Wa min fawqiha yakunu 'arsyur rahman. Dan di atas surga Firdaus itu, tadi 100 tingkat tadi, di atas surga Firdaus itu arasy Allah Subhanahu wa taala, arasy. Kemudian dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Fa idza sa'altumullah", kalau kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fasaluhul firdaus, maka mintalah al-firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannataka jannatal firdaus. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kami surga Firdaus. Nah ini, jadi tempat surga itu berada di atas langit 7. Di atas surga itu kemudian atapnya itu adalah arasy Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu adalah Sidratul Muntaha. Kemudian juga sebutkan bahwa surga itu memiliki 100 tingkatan. Dan tingkat yang paling atas adalah surga Firdaus. Maka kalau kita ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga, maka mintalah surga Firdaus. Amin. Baik. Selanjutnya, abwabuha wa mafatihuha. Setelah kita mengetahui tentang bagaimana tempat atau di mana surga itu, maka pembahasan selanjutnya adalah pintu-pintu surga dan kunci-kuncinya. Nah, selama ini kan kita mungkin kalau kita bayangkan, walaupun mungkin tidak seperti apa yang secara nyata kita bayangkan, bahwa surga itu kan tempat. Jadi setiap tempat itu mungkin ada pintunya dan ada kuncinya. Oleh karena itu, apa pintu surga itu, bagaimana dan kuncinya? Lil jannati samaniyatu abwab. Surga itu punya 8 pintu. Surga punya 8 pintu. Faqad rawa al-Bukhari wa Muslim. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Sahlin, dari sahabat Nabi Sahal. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati samaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Fiha babun, di antaranya ada sebuah pintu yusamma ar-rayyan, yang disebut dengan pintu Rayyan. Dalam bahasa kita Rayyan tuh ya. Maka anak-anak nama siapa? Rayyan tuh. Dalam bahasa Arab Rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Yang tidak masuk atau yang masuk ke dalam pintu ini khusus hanya orang-orang yang berpuasa. Nah, kenapa? Karena Rayyan itu artinya apa artinya Pak dalam bahasa Indonesia ini? Karena dalam bahasa Indonesia ada padanan kata yang tidak sepadan dengan bahasa Arab. Contoh gini Pak. Lapar. Lapar lawannya apa Pak? Antonimnya, lawan katanya kenyang. Lapar dalam bahasa Arab adalah jau'an. Dalam artinya kemudian lawannya itu kenyang, syab'an, gitu Pak. Jau'an lapar, kenyang, syab'an. Kemudian kalau haus atasyan bahasa Arabnya. Lawan haus apa Pak? Nah, ini kadang-kadang payah cari padanan kata terjemahan dalam bahasa Indonesia ini Pak. Apa Pak? Haus lawannya apa Pak? Haus lawannya apa? Kenyang, lapar. Haus apa? Awak ngelak ya, ngelak ya haus Pak itu. Lawan kata haus dahaga haus juga Pak ya, haus juga menghilangkan dahaga, menghilangkan haus.
Lega Pak, lega. Apa lega? Lega, lega luas ya Pak. Lega apa coba Pak? Coba kita masuk ke SD lagi Pak. Cari antonim kata itu Pak. Tidak, jadi agak sulit kita mencari padanan kata yang pas untuk menyatakan lawan kata dari haus itu gitu. Dalam bahasa Arab lawan kata atsyan ya rawiyan gitu atau rayyan seperti itu. Jadi tidak haus gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi kan tidak pas padanan itu. Jadi antonimnya tidak pas sekali gitu. Oleh karena itu yang masuk ke dalam pintu rayyan ini siapa? Orang-orang yang berpuasa. Mengapa? Karena mereka dalam keadaan puasa itu merasakan kehausan. Insyaallah mudah-mudahan sebentar lagi dibagikan air tidak haus lagi Pak ya, insyaallah. Nah, jadi Zam-Zam merek Biopur tuh Pak tuh. Baik. Nah itu jadi di surga itu ada 8 pintu. Di antara pintu itu disebut dengan pintu Rayyan tadi itu. Nah puasa di sini tidak terbatas kepada puasa Ramadan saja. Oleh karena itu orang-orang yang mendawamkan dalam hidupnya untuk berpuasa, insyaallah masuk ke dalam pintu Rayyan ini. Sehingga kita mengajak kepada semuanya, coba kita mulai atau kita biasakan untuk berpuasa sunnah. Minimal kita melaksanakan puasa Senin Kamis tuh. Puasa Senin dan Kamis. Memang sebagian kita yang aktivitasnya atau pekerjaannya itu agak sedikit berat gitu ya, kira-kira berat seperti itu. Atau memang kita katakan bahwa puasa sunnah itu lebih berat daripada puasa Ramadan, mungkin seperti itu Pak ya. Pagi-pagi kita ingin berangkat kerja, kanan kiri jual sarapan tuh Pak ya. Nah, seperti itu. Ada lontong, mie balap, apa lagi Pak? Banyak seperti itu. Siang-siang teman pada makan siang, kita melompong tuh Pak ya, kira-kira seperti itu. Mereka buka bontot, mereka beli nasi dan yang lainnya. Kita tidak makan seperti itu. Emang godaan untuk puasa sunnah itu agak sedikit lebih berat tuh Pak, gitu. Ya, kemudian pulang siang mungkin pulang kerja siang hari atau apa samping kanan lihat es tebu itu Pak ya, es boba, kemudian semangka, itu luar biasa tuh Pak. Rujak itu godaannya Masya Allah sekali. Oleh karena itu ini, tapi orang-orang yang senantiasa mendawamkan atau membiasakan dirinya untuk berpuasa, insyaallah targetnya itu akan masuk ke dalam sebuah pintu, di mana pintu-pintu itu dikhususkan hanya untuk orang yang berpuasa. Pintu disebut dengan Babur Rayyan, pintu Rayyan. Insyaallah. Nah itu jadi ada 8 pintu di dalam surga tadi. Nah sekarang kita tanya, apa kuncinya? Bagaimana kuncinya? Apakah sama kuncinya itu dengan kunci yang kita miliki, kunci rumah kita, atau bagaimana? Nah kira-kira sudah punya kunci surga Pak? Nih, sudah punya Pak kunci surga? Apa kuncinya Pak? Baik. Wa miftahul jannah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Mudah kan Pak? Mudah, insyaallah. Kunci surga adalah kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Jadi setiap kita yang mengatakan la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Setiap kita yang mengatakan la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Faqad rawa Imam Ahmad an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul jannah, kunci surga adalah syahadatu alla ilaha illallah. Syahadat yaitu la ilaha illallah. Jadi itu kunci surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Maka pernah kita katakan bahwa kalau kita lihat dalam kisah Fir'aun, ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar Fir'aun, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya. Kemudian terbelah Laut Merah tersebut dan Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian ada yang mengatakan Yusha bin Nun termasuk nabi dari Bani Israel,
dan orang-orang Bani Israel mereka melewati Laut Merah. Laut tersebut dipukulkan kemudian terbelah. Ada di terbelahnya laut itu ada 12 jalan yang dilewati oleh Bani Israel. Mengapa? Karena mengatakan Bani Israel itu walaupun mereka satu rumpun, tapi mereka memiliki 12 suku atau 12 kelompok di sana. Sehingga masing-masing itu melewati satu jalan yang diberikan. Ketika Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam sudah sampai di ujung Laut Merah, di ujung awalnya itu masih ada Fir'aun. Fir'aun mereka akan mengejar atau menangkap Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, ketika itu sudah sampai di ujung, Nabi Musa alaihissalam ingin memukulkan tongkatnya sekali lagi agar pintu atau Laut Merah tadi yang terbelah itu tertutup. Tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan pada Nabi Musa untuk memukulnya, maka Nabi Musa mukul tep kok enggak berfungsi ini, kira-kira seperti itu ya. Tuh. Pertama tadi ketika Allah pukulkan, perintahkan, terbelah dia. Tuh. Nabi Musa supaya Fir'aun tidak bisa mengejar, inisiatifnya seperti itu kan. Karena kalau kita lihat cerita Nabi Musa ini banyak inisiatif yang dibuat oleh Nabi Musa padahal belum diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kisah lain tuh. Nabi Musa sakit perut, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sakit perut hamba, kira-kira seperti itu. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan makan dedaunan di pohon tersebut gitu. Diambillah, setelah dimakan sembuh gitu. Ternyata kedua sakit perut lagi tanpa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inisiatif sendiri. Tadi obat sakit perut adalah makan daun pohon itu gitu. Datang lagi, dimakan ternyata tidak sembuh gitu. Beda. Yang pertama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tidak ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan kasus ini. Nabi Musa inisiatifnya dipukulkan tongkatnya itu supaya tertutuplah laut itu. Tapi karena memang belum perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tertutup gitu. Dan Allah punya skenario lain di sana. Itu. Makanya ketika Fir'aun di ujung atau di seberang, dia sudah ingin masuk dan menyeberangi, karena ketika itu dia mengatakan, Fir'aun itu, perhatikan, wahai lihatlah kira-kira para tentaraku, laut ini tunduk di bawah kakiku. Itu dengan sombong dia. Walaupun dalam hati dia mengatakan, oh ini bukan kerjaan manusia. Ketika laut terbelah, ini pasti mukjizat, kekuatan di atas kekuatan manusia. Tapi dia ingin memperlihatkan kesombongannya di depan para tentaranya itu. Dan tentaranya itu juga ketika akan maju mundur itu, Pak. Gitu. Maka terakhir mereka mengatakan bahwa, wahai Fir'aun, engkau adalah pimpinan kami, kira-kira seperti itu. Maka engkau maju duluan, gitu. Dan sama juga Fir'aun itu agak sedikit takut sebenarnya. Tapi dengan rasa sombongnya, dia mengatakan bahwa ini laut tunduk kepadaku. Maka dia jalan duluan. Terus jalan seperti itu. Sampai tengah lautan, baru Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukullah sekarang tongkatmu itu. Maka ketika itu laut yang terbelah tadi menjadi apa? Menjadi tertutup kembali. Itu memang skenario Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat dijelaskan untuk apa? Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Jadi jasad Fir'aun itu memang Allah buat seperti itu untuk menjadi ayah. Litakuna liman khalfaka ayah. Jadi ayat Quran dengan jasad Fir'aun itu ya kita katakan sebenarnya sama. Kenapa? Dalam bahasa Arab ayat itu suatu yang besar. Makanya banyak sekarang ini penelitian tentang Fir'aun itu masih kalau kita lihat mungkin ada peneliti Perancis itu namanya Maurice Bucaille. Puluhan tahun dia meneliti tentang kisah Fir'aun dari beberapa literatur agama yang ada. Dari agama Nasrani, agama Yahudi, agama Islam, dari kitab-kitab sucinya. Tapi yang mendekati atau yang bisa dikatakan paling benar adalah cerita atau kisah yang digambarkan oleh Al-Quran. Memang Allah Subhanahu wa taala itu al-yauma nunajjika, pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun, agar menjadi ibrah, menjadi tanda, menjadi ayat bagi orang-orang yang setelahmu itu. Siapa itu? Kita gitu. Jadi Fir'aun kalau Bapak mungkin itu masih ada itu, Pak. Masih ada jasadnya. Mungkin nanti insyaallah kumpul uang, Pak ya. Hubungi Ustaz Herdi insyaallah ke Mesir itu, Pak, insyaallah. Untuk apa? Untuk ziarah ke rumah Fir'aun, Pak ya. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Nah itu, jadi Fir'aun
Ketika dia ditenggelamkan di Laut Merah itu, dia mengatakan, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Tapi dia tidak sempat ketika itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada sebuah riwayat, Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, sekiranya kamu melihat bagaimana aku menutup mulut Fir'aun itu." Gitu. Karena ketika itu ada pendapat mengatakan bahwa Fir'aun itu akan mengucapkan kata-kata thayyibah ini, kalimat thayyibah ini, akan mengucapkan la ilaha illallah gitu. Tapi ketika itu Jibril tidak rela. Masa orang kayak gini mengucap la ilaha illallah itu kira-kira seperti itu, Pak. Maka diambillah oleh Jibril halul bahri, lumpur laut hitam itu disumpalkan ke dalam mulutnya Fir'aun sehingga dia tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Kalaulah Fir'aun ketika itu mengatakan la ilaha illallah, itu Pak, masuk surga dia. Tetangga kita nanti di surga, Pak. Kan enggak enak. Tetangga siapa? Tetangga Fir'aun. Itu kan enggak sedap kan itu, Pak, ya. Ya. Nah, makanya Fir'aun tidak masuk ke dalam surga. Tidak rela. Ada pendapat yang mengatakan bahwa apa untungnya Jibril itu menyumpalkan mulut ke dalam mulut Fir'aun itu, lumpur itu. Karena Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu dalam, kalau nggak salah surah Yunus itu mendoakan Fir'aun itu kan diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan. Ya Allah, cabutlah gitu. Karena dia adalah orang-orang yang termasuk pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan Jibril itu tidak suka dengan pemimpin yang zalim itu, Pak. Maka hati-hati, Pak, ya. Pemimpin zalim nanti itu hati-hati, dimasukin lumpur oleh malaikat Jibril mulutnya itu, Pak. Maka payah mengucapkan la ilaha illallah itu. Payah mengucapkan kata-kata yang baik itu. Ya, mungkin kita pernah melihat beberapa pejabat, Pak, ya, mengucap kata-kata yang baik itu agak payah itu. Mungkin Jibril itu, Pak, ya, dikasih lumpur di mulutnya itu, Pak, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu. Jadi Fir'aun itu ketika itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan dalam pengucapan kalimat la ilaha illallah terserah ini. Ini yang penting semua kata yang diucapkan atau posisi apapun, bagaimanapun kita mengucapkan la ilaha illallah itu merupakan kalimat thayyibah. Maka perbanyaklah itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini dalam keadaan maksiat. Sehingga dalam berdiri, duduk, mau goyang-goyang itu, Pak, ya, la ilaha illallah. Boleh-boleh saja itu. Maka dia mengatakan kenapa orang kalau kita mungkin wirid itu, Pak, ya, tahlilan itu kan. Walaupun ada orang-orang tertentu atau pemahaman tertentu seperti dalam pemahaman tarekat-tarekat itu kan. Ketika Allah ditarik kemana itu, Pak? Tarik kanan atau tarik kiri itu. Kemudian ada, saya pun tidak tahu itu, Pak. Lalu waktu kami di Tunis itu pun kami kadang-kadang sering ikut zikiran di Syazili, ya. Abdul Hasan Asy-Syazili itu ya zikirnya biasa seperti itu, Pak. Kalau Indonesia ini Masya Allah, Indonesia ini berhubungan dengan variasi, berhubungan dengan zikir itu luar biasa itu, Pak. Nanti la-nya di la itu ilah itu banyak seperti itu, Pak, ya. Nah, itu silahkan gitu. Sedangkan ada mengatakan kenapa goyang-goyang gitu, goyang-goyang kanan kiri. Ada sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bagaimana dulu para sahabat berzikir. Beliau mengatakan, aku melihat para sahabat dulu berzikir seperti halnya pohon kurma yang ditiup oleh angin tuh, Pak. Nah, kalau pernah lihat pohon kurma, Pak? Kelapa aja lah, Pak, ya. Pohon kelapa lah, Pak. Seperti pohon kelapa yang ditiup oleh angin tuh, Pak. Kira-kira kalau pohon kelapa tiup angin juga goyang kanan tuh, Pak. Tambah seperti itu, gitu. Mereka tidak masalah kalau la ilaha illallah. Cuma untuk variasinya, untuk caranya, ditarik kanan, tarik kiri, dibuang ke kiri, masuk ke dalam hati, itu kan ada tuh, Pak, gitu seperti itu. Saya belum tahu dari mana itu. Walaupun itu mungkin ya boleh-boleh saja. Itu pengalaman. Namanya juga thariqah itu, Pak, ya. Thariqah itu jalan atau cara gitu. Cara seorang. Contohnya cara siapa? Cara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani boleh. Itu thariqah Qadiriyah. Cara Abdul Hasan As-Sazili, thariqah Syaziliyah. Thariqah Tijani boleh seperti itu. Naqsyabandi dan yang lainnya. Itu cuma cara. Tapi jangan mengkultuskan cara itu gitu, Pak. Mengkultuskan cara itu. Sehingga sholat juga pun mohon maaf sekali harus membawa foto para mursyidnya itu, Pak. Itu kan membawa foto, taruhkan depan supaya mengkoneksikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk hal yang tidak baik gitu, Pak. Gitu. Karena tidak butuh kita. Ya, kalau salat sudah salat saja seperti itu. Salat Allahu Akbar itu. Jadi kalau untuk khusyuknya itu udah jangan pikir-pikir khusyuk salat itu kira-kira kita panah, tidak mendengarkan apa-apa, dipanah, ditembak enggak mempan tuh, Pak, enggak terasa. Bukan seperti itu, seperti itu.
Yang penting khusyuk itu ketika kita melaksanakan Allahu Akbar sadar, ya Allah hamba ini sholat, seperti itu. Ya, bacaannya paham, alhamdulillahirabbil alamin, itu paham kita sedang sadar dalam mengadakan ibadah sholat. Baik, kita kembali ke sini. Jadi pintu surga ada 8 dan kunci surga adalah la ilaha illallah. Baik, selanjutnya terkait tentang surga juga, binaul jannati wa turabuha wa ghurafuha wa asjaruha wa thimaruha. Nah, tentang bangunan surga, tanah-tanah surga, kamar-kamar di surga, pohon-pohon di surga, dan buah-buahnya. Nah, itu bagaimana? Gitu. Rawa At-Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah. Qultu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mimma khuliqal khalqu?" Makhluk itu tercipta dari apa? Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk itu terbuat dari apa? Qala, Nabi menjawab, binal ma', dari air. Qultu, al-jannah ma bina'uha. Sedangkan surga, kemudian beliau bertanya lagi, bagaimana tentang surga? Apa bangunannya? Gitu. Surga itu terbuat dari apa? Qala, labinatun min fiddah wa labinatun min zahab. Ada bangunan labinah atau unsur batu batanya itu, ada yang terbuat dari perak dan ada yang terbuat dari emas. Coba bayangkan Pak ya, bayangkan. Terbuat dari perak dan emas. Rumah sultan aja kalah tuh Pak. Sultan tuh rumahnya kalah itu Pak ya. Wa malatuha al-misku al-azfar. Tadi mengatakan apa? Catnya itu terbuat apa? Al-miskul azfar. Jadi minyak wangi itu Pak. Kalau kita minyak wangi sayang-sayang Pak ya. Kalau sana di surga itu minyak wangi itu dioleskan ke mana? Ke jadi cat itu Pak ada. Wa hisba'uha al-lu'lu' wal yaqut. Nah, ini hiasan-hiasannya itu apa? Al-lu'lu' wal yaqut. Apa itu lu'lu'? Ya permata-permata. Ya itu Pak. Nah, ini berhubungan dengan apa? Dengan surga gitu. Jadi Masya Allah itu Pak. Oleh karena itu yang saat ini mungkin kita anggap luar biasa, nanti di surga itu ya biasa, seperti itu, biasa. Makanya emas itu, perak itu kan hiasan yang mahal gitu. Dan investasi kita pada saat sekarang ini di alam dunia. Kemudian kalau di surga itu menjadi bahan baku untuk membangun surga. Wa laqad jaa'a fil Qur'anil Karim, disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, anna fil jannati ghurafan, bahwa di surga itu ada beberapa kamar. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtil anhar. Tapi ini orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka memiliki kamar-kamar. Di surga itu mereka memiliki beberapa kamar. Min fawqiha ghuraf, di atasnya itu ada kamar-kamar. Mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Jadi kamar, ruangan-ruangan, kemudian di bawahnya itu mengalir sungai itu Pak. Contoh kita katakan mungkin kamar kita di atas lantainya kaca itu Pak. Lantainya kaca, di bawahnya itu ada aliran sungai, ada ikan mengalir. Itu kira-kira gimana Pak? Masya Allah itu. Ya. Jadi buat rumah seperti itu Pak. Makanya rumah atasnya kamarnya kaca, kemudian bawahnya itu apa? Ada air yang mengalir. Itu kan indah sekali, indah sekali. Kalau kita mungkin bayangkan saja rumah-rumah yang berada di samping sungai di pegunungan itu kan indah itu Pak ya. Tenang, adem, ayem seperti itu. Ya. Wa jaa'a fil hadis wasfun li hadil ghuraf. Dan ada dalam hadis gambaran terkait tentang kamar-kamar ini atau ruangan-ruangan ini. Faqad rawa al-Bukhari wa Muslim wa Tirmizi. Ada hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Anna ahlal jannati
la yatara'una ahlal ghuraf min fawqihim kama tatara'una al-kawkab ad-duri al-ghabir fil ufuq min al-masyriq ila al-maghrib. Bahwa penduduk surga itu mereka itu akan saling memperlihatkan itu kamar-kamar mereka. Jadi memperlihatkan tuh, ini kamarku, masya Allah. Jadi berkunjung itu. Ya Pak, nanti insya Allah silahkan Pak datang ke kamar saya Pak ya, insya Allah, atau ke ruangan saya insya Allah di surga. Saling berkunjung kita nanti, amin insya Allah. Kama tatara'unal kaukab ad-duri al-ghabir. Jadi sebagaimana mereka itu saling memperlihatkan al-kaukab itu ya bintang-bintang yang bercahaya fil ufuq minal masyriq ilal maghrib. Jadi masing-masing kita akan memiliki kamar, akan memiliki ruangan-ruangan insya Allah. Nikmat kita dengarnya Pak ya. Wa qad dzakara al-Qur'anul Karim disebutkan oleh Al-Quran Al-Karim anna fil jannati, nah gitu ya, ini berhubungan dengan makanannya, bahwa di surga itu ada buah-buahan. Di surga ada buah-buahan. Ruman artinya delima itu Pak, delima. Dan buah-buahan dan rumman. Tapi kalau dikatakan masa di surga cuma ada delima Ustaz itu. Kita tidak tahu delima bagaimana yang digambarkan dalam surga itu. Gitu. Pernah makan delima Pak ya? Belum pernah Pak? Masya Allah. Jangan makan delima di dunia dulu. Kalau di Indonesia nggak tahu saya, mungkin delima agak mahal. Ya. Tapi kalau dulu kami di Timur Tengah itu buah delima itu agak sedikit murah itu Pak. Buah delima agak murah dan bagus tuh Pak ya. Bagus untuk kesehatan. Rawa al-Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Inna fil jannati syajaratun." Sungguhnya di surga itu ada pohon. Yasiru rakibi al-jawad al-mutmar as-sari' mi'atu am la yaqta'uha. Ini apa? Yasiru ar-rakib al-jawad. Berjalan ar-rakib, orang pengendara, al-jawad yang dermawan, al-mutmar as-sari' mi'ata am la yaqta'uha. Jadi kalau ada nih orang yang berperjalanan dengan menggunakan al-jawad, kuda yang sangat baik, yang cepat itu selama 100 tahun itu tidak bisa menghabiskan buah pohon itu Pak. Jadi kalau kita menggunakan, ibaratnya kita berperjalanan menggunakan kuda yang sangat cepat itu Pak, atau kita katakan menggunakan kendaraan yang sangat cepat itu, dalam jarak 100 tahun itu buah itu tidak akan habis-habis dimakannya itu. Pohonnya itu tidak akan habis, layak tauha, tidak bisa dipotong dan tidak bisa di besar. Ada wallah alam, ini pemahaman yang besar, bisa dipahami bahwa pohon itu besar atau pohon itu memiliki buah yang sangat banyak gitu, Pak. Ya. Nah tadi gambaran-gambaran buah seperti rumman, tadi delima itu jangan dipahami seperti buah-buah di dunia. Sehingga ada gambaran yang pernah kita sampaikan juga terakhir ini terkait tentang hal ini. Imam Ghazali memberikan definisi atau memberikan gambaran. Kalau ada yang bertanya kepada kita, bagaimana nikmat surga itu? Bagaimana buah-buahan di surga itu? Gitu. Maka kita bisa bertanya kepada, contoh anak kita bertanya kepada kita, ayah bagaimana surga itu? Bagaimana nikmat surga itu? Gitu. Maka bisa kita katakan atau tanya saja gitu. Ya seperti halnya seorang yang bertanya, tanya kepada dia, bagaimana nikmatnya nikah itu? Gitu. Tidak tahu. Gitu. Tidak tahu. Gitu. Kalau dikatakan bagaimana nikmatnya surga itu, coba tanya kepada anak kita atau orang tersebut. Di dunia ini nikmat apa yang pernah kamu rasakan senikmat-nikmatnya? Contohnya makanan tadi. Makanan apa yang pernah kamu makan yang paling enak di alam dunia ini? Apa Pak contohnya? Contohnya Pak, makanan yang paling enak Pak? Apa? Kari kambing. Kari kambing itu Pak. Kari kambing termasuk makanan yang paling enak mungkin Pak. Kari kambing itu. Di surga kalau pakai gratis Pak ya, lagi gratis. Ada yang akikah hari ini Pak? Tidak ada Pak. Iya. Baik, kita katakan kambing lah. Kambing bakar atau kambing guling itu paling enak gitu. Nah, itu di dunia. Di surga di atas dari itu. Di atas dari itu. Kemudian kalau ditanya bagaimana tempat di surga itu indahnya gitu. Selama ini tempat mana yang pernah kamu kunjungi terindah di dunia? Mana Pak? Kira-kira Pak? Pantai Bokek kalau ada.
Tempat terindah yang dikunjungi di dunia itu, Pak. Di surga lebih indah daripada itu lagi. Mungkin kita Brastagi atau apa, Pak? Atau mana, Pak? Bukit Kubu, Pak. Bukit Kubu tuh. Bukit Kubu itu. Kalau Bukit Kubu kan tenang tuh, Pak, ya. Walaupun gitu-gitu tapi tenang gitu. Tapi di surga lebih indah daripada itu. Nah, sehingga tidak terlintas oleh benak kita. Kita hanya merasakan juga pun kita tidak bisa itu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan nikmat surga yang besar ini akan insyaallah akan kita rasakan. Amin. Tapi dengan syarat jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi itu, Pak. Orang Yahudi itu mereka berharap untuk masuk ke dalam surganya Tuhan. Tapi mereka mengerjakan perbuatan yang jauh dari perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka umat Islam ini jangan sampai seperti itu. Kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Boleh sah-sah saja gitu. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita ketika bulan puasa itu kan untuk berbanyak meminta surga. Allahumma inna nas'alukal jannah, itu kan? Wa na'udzu min apa itu? Allahumma wa na'udzubika min sakhatika wan nar, itu, Pak, ya. Nabi meminta, salah satu anjuran Nabi kepada kita agar kita senantiasa berharap untuk minta surga dan jauh dari neraka. Tapi satu juga bahwa janganlah kita seperti orang Yahudi yang mereka itu mengharapkan surga tapi jauh dari amalan-amalan yang mendekatkan kita ke dalam surga. Nauzubillahi min dzalik. Baik, bagi rahmati Allah, inilah mungkin pembahasan kita pada subuh hari ini terkait tentang surga dan sifat-sifat surga itu. Bagaimana tadi pintunya, bagaimana kuncinya, dan terutama kuncinya yang harus kita miliki yaitu perbanyak kalimat la ilaha illallah. Kemudian bagaimana gambaran buah-buahannya, kemudian bangunannya dan semuanya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah surga Firdaus. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ini lebih kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada cukup nih, Pak, ya. Oh, ada pertanyaan, kira-kira sudah cukup, Pak. Wallahualam, Pak. Saya kalau mengatakan bahwa itu syirik, saya agak takut juga tuh, Pak, gitu. Cuma pada dasarnya perbuatan itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya para ulama-ulama yang mungkin kita pelajari atau kita baca kitab-kitabnya atau kita ngaji kepada mereka itu tidak mengajarkan hal seperti itu gitu. Kenapa? Karena dalam pandangan, mohon maaf, sebagian, walaupun tarekat tidak semuanya salah. Tarekat itu ada yang benar seperti itu. Tarekat itu benar, bagus tarekat. Dan kita juga kan diminta, tarekat itu bagian dari ilmu ihsan, ilmu tasawuf. Dalam agama kita ada 3 pilar ilmu yang harus kita kuasai. Tauhid, ilmu fikih, kita kira seperti syariat, kemudian tauhid dan ilmu ihsan, tasawuf itu. Cuma cabang dari tasawuf ini yang kadang-kadang banyak gitu. Dan ya sama juga, boleh bapak-bapak mungkin, kalau saya pribadi boleh masuk atau mengikuti sebuah tarekat tertentu, tapi dengan syarat bahwa jangan sampai mengabaikan syariat. Karena terkadang orang-orang yang masuk kepada tarekat ini lebih cenderung kepada hakikatnya daripada ke syariatnya. Dan sebenarnya tarekat itu atau tidak berlebih-lebihan itu, Pak. Zikir saja Ustaz, zikir itu. Gitu. Nah, kalau mereka contoh dalam pemahaman ini, guru itu mengkoneksikan gitu. Mengkoneksikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Padahal tidaklah seperti itu sekali itu, Pak. Gitu. Kalau dikatakan syirik, wallahualam, saya tidak berani mengatakan syirik, tapi itu tidak benar atau belum tepat. Dan kenapa? Karena dalam agama tidak ada yang mengajarkan hal seperti itu, seperti guru-guru kita gitu, Pak. Itu guru-guru kami lah seperti itu. Syekh-syekh kami pun dulu di Libya, di Tunis itu tidak mengajarkan. Padahal Libya itu termasuk bagian, bisa dikatakan tim Afrika itu tarekatnya kuat. Kalau di Afrika itu yang kuat Tijani gitu, Pak. Kemudian Syazili itu kuat seperti itu, Pak. Tapi tidak ada. Makanya kalau kita lihat fenomena tarekat di Indonesia ini terkadang agak sedikit berbeda. Dulu kami waktu mahasiswa itu sering ikutin acara zikir di Maghar, namanya Maghar Abul Hasan Asy-Syadzili di Tunis itu. Tidak ada tarekat. Paling baca ya kalau sudah kumpul zikir ya zikir. Membaca Hizbul Bahri,
Hizbul Latif dan yang lainnya gitu. Membaca zikir la ilaha illallah. Tapi tidak ada seperti halnya ya yang terjadi mungkin di Indonesia itulah Pak. Itu Pak ya. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Cukup Pak ya. Alhamdulillah. Senang saya dengar Pak. Adung ayo tuh Pak. Yang penting masuk surga kita lah Pak ya. Amin Pak ya. Insyaallah. Amin. Itu yang kita harapkan tuh. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, insyaallah kita cukupkan pengajian kita atau kajian kita pada subuh hari ini dengan berdoa. Mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berdoa kepadanya. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك جنتك جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته